Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi yang berjudul pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja berbasis data untuk mata kuliah Sistem Manajemen Informasi K3. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ada Andika Purnama Putra, Dede Rizka, Dia, Bagus, dan saya sendiri Vindo Rizky Pratama. Baik, tanpa berlama-lama langsung masuk saja ke pemateri yang pertama. Dipersilahkan. Latar belakang dan urgensi. K3 telah menjadi isu global yang krusial. Menurut data ILO terjadi sekitar 2,78 juta kematian akibat kecelakaan dan penyakit kerja setiap tahun di seluruh dunia. Era digitalisasi membawa perubahan signifikan dan manajemen informasi. Integrasi 10T dan Big Data meningkatkan deteksi dini risiko bahaya. Informasi digital memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Landasan hukum dan konsep dasar, yaitu Dasar Hukum RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kerja, PP Nomor 50 Tahun 2012 itu tentang penerapan SMK 3. Tujuan utama K3 itu melindungi tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan, safety, dan pemeliharaan kondisi fisik serta mental health. Selanjutnya ada perspektif global, yaitu bidang multidisiplin, fisika, kimia, biologi, ergonomi untuk mempromosikan kapasitas kerja yang optimal. Selanjutnya yaitu ada definisi sistem manajemen informasi. Yang pertama ada sistem informasi SMI. Sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi untuk tujuan pengelolaan organisasi, analisis, perencanaan, dan kontrol. Sistem informasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMI K3 adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk pengumpulan, mengolah, menyimpan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sistem ini bertujuan mendukung penerapan sistem manajemen K3 agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan efektif. Tujuan sistem informasi K3 yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas pengelolaan data K3. Yang kedua mempermudah pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Yang ketiga mendukung identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Yang keempat memantau kepatuhan terhadap peraturan K3 dan standar perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen K3 yang pertama pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga penyimpanan data, keempat pelaporan, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya ada integrasi dalam K3. Pengelolaan data K3 yang sistematis untuk mengintegrasikan berbagai informasi keselamatan kerja dalam satu platform yang mudah dikelola. Integrasi K3 adalah proses penggabungan seluruh aspek keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam setiap aktivitas, proses bisnis, dan sistem manajemen organisasi, sehingga K3 menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari operasional perusahaan. Dengan integrasi, tanggung jawab terhadap K3 tidak hanya berada pada petugas K3, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh tingkatan organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja. Tujuan integrasi K3 yang pertama meningkatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan risiko yang lebih baik. Selanjutnya ada peran vital SMI K3. Yang pertama, efisiensi operasional, otomasi proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Efisiensi operasional sistem manajemen informasi K3 adalah kemampuan sistem dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi waktu, biaya, tenaga, serta kesalahan dalam proses administrasi dan operasional K3. Manfaat efisiensi operasional SMI K3 yang pertama mempercepat pengelolaan data K3, yang kedua mengurangi kesalahan administrasi, yang ketiga mempercepat pelaporan, dan yang keempat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem strategis. Inovasi bisnis. Inovasi bisnis adalah penerapan teknologi, metode kerja, dan strategi baru dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta daya saing perusahaan. Tujuan inovasi bisnis SMI K3 yang pertama meningkatkan efektivitas pengelolaan K3 melalui digitalisasi, yang kedua mengurangi biaya operasional akibat proses manual dan kecelakaan kerja, dan yang ketiga meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan melalui data yang akurat dan real time. Selanjutnya ada sistem strategis, mendukung pengambilan keputusan jangka panjang untuk membangun keunggulan kompetitif. Strategi sistem manajemen informasi, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah serangkaian rencana dan langkah yang dirancang untuk pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan meningkatkan sistem informasi K3 agar mampu mendukung pencapaian tujuan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada investasi strategis K3, yaitu Return on Investment. Berdasarkan riset ISSA, setiap 1 euro yang diinvestasikan dalam K3 menghasilkan penghematan rata-rata 2,2 euro. Contoh investasi strategis K3 yaitu penyediaan APD yang sesuai standar, pelatihan dan sertifikasi K3 bagi pekerja, penerapan sistem manajemen K3, pengadaan alat kerja yang lebih aman dan ergonomis, inspeksi audit dan pemeliharaan rutin peralatan, penggunaan teknologi untuk memantau risiko kerja. Manfaat investigasi strategis K3 yaitu mengurangi biaya absensi dan kompensasi, meningkatkan produktivitas karyawan secara masif, mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan motivasi serta kepercayaan pekerja, dan memenuhi peraturan perundang-undangan dan meningkatkan citra perusahaan. Komponen penyusun sistem yaitu ada hardware dan software, server, perangkat IoT, aplikasi analitik, dan manajemen basis data. Sumber daya manusia yaitu ada administrator basis data, analisis sistem, dan penggunaan akhir atau pekerja. Selanjutnya ada prosedur dan keamanan seperti panduan operasional, enkripsi data, dan kebijakan privasi informasi.
next. Baik, selanjutnya tantangan dan solusi strategis. Di situ ada tantangan implementasi. Yang pertama ada resistensi budaya dan perubahan sistem. Yaitu adalah masalah pekerja sudah terbiasa dengan cara lama sehingga nggak menggunakan sistem digital baru. Solusinya dari resistensi budaya dan perubahan sistem ini adalah program change management, sosialisasi dan pelatihan rutin, melibatkan pekerja dalam proses perubahan agar merasa memiliki sistem. Yang kedua ada kualitas data rendah. Di situ ada data sering terlambat, tidak lengkap atau salah tulis. Solusinya adalah otomatis menggunakan sensor IoT. Formulir digital yang memiliki validasi otomatis. Manfaat data lebih akurat dan bisa dipantau secara real time. Keterbatasan anggaran teknologi. Implementasi teknologi K3 membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu ada solusinya menggunakan pendekatan bertahap. Memulai dari area risiko tinggi terlebih dahulu. Contohnya sensor gas dipasang terlebih dahulu di area penyimpanan bahan kimia sebelum diperluaskan ke seluruh pabrik. Yang selanjutnya keamanan data dan privasi sensitif. Di situ ada data kesehatan pekerja dan hasil infeksi bersifat rahasia. Solusinya adalah untuk melindungi data saat dikirim. Untuk mencatat siapa yang mengakses atau mengubah data. Baik, selanjutnya teknologi modern SNI K3. Yang pertama ada Internet of Things. Monitoring kondisi lingkungan, gas berbahaya, kebisingan secara real time via sensor cerdas. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. Analitik prediktif untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan dan computer vision untuk deteksi APD. Selanjutnya ada cloud dan mobile app. Akses pelaporan bahaya kapan saja dan sinkronisasi data real time bagi pekerja lapangan. Fase implementasi sistem manajemen informasi K3. Yang pertama, perencanaan. Melakukan geoanalis. Fase implementasi sistem manajemen informasi K3. Yang pertama adalah perencanaan. Melakukan gap analis, identifikasi kebutuhan, pemetaan proses bisnis K3, serta menyusun tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan sumber daya implementasi agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, desain. Merencanakan arsitektur sistem, database, alur kerja, serta tampilan. Pada tahap ini juga dibentukkan fitur-fitur seperti pelaporan insiden, hierarki, inspeksi, audit, dan manajemen APD. Yang ketiga, pengembangan. Membangun sistem sesuai desain, mengintegrasikan dengan sistem perusahaan yang sudah ada, melakukan migrasi data, serta pengujian untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Yang keempat, launching. Melaksanakan sistem pengguna, uji coba sistem, dan implementasi secara bertahap hingga sistem digunakan secara penuh di seluruh unit kerja. Yang kelima, evaluasi. Melakukan audit, memantau kinerja sistem, mengumpulkan masukan pengguna, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar sistem manajemen informasi K3 semakin efektif. Kesimpulan dan langkah strategis. Kesimpulannya, sistem manajemen informasi K3 membantu perusahaan mengelola keselamatan dan kesehatan kerja secara lebih efektif melalui sistem yang terintegrasi. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Langkah strategis ada 3. Yang pertama, bagi perusahaan. Menjadikan sistem manajemen informasi K3 sebagai bagian dari strategis bisnis. Meningkatkan kompetensi SDM,
dan melakukan evaluasi sistem secara berkala. Bagi pemerintah, menyusun standar digitalisasi K3 serta mendorong integrasi data dan pengawasan yang lebih efektif. Bagi akademisi, mengembangkan penelitian dan mengintegrasikan materi sistem manajemen informasi K3 ke dalam kurikulum agar menghasilkan lulusan yang siap menghadapi kebutuhan industri. Baik, selesai dari presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.